Toreko itu selalu dan selalu beraneka ragam. Toreko. Tetapi kita saling menyadari. Jangan saling caci maki. Jangan saling gontok-gontokan maupun saling menyalahkan. Kalau orang toreko pasti mengerti dasarnya toreko. Karena Allah nurunkan ke bumi ini, atau Allah lewat malaikat Jibril langsung mendapatkan wahyu, Iqra. Bacalah diri kita, bacalah hati kita, dan bacalah ruh kita. Karena kita harus membacakan Quran, mungkin harus proses dulu, belajar keilmuan bagaimana petuah kedua orang tua, maupun guru, maupun ilmu. Kita harus saling mengisi. Bahwa cinta kasih sayang ini harganya mahal, karena harus dipraktekkan. Banyak orang tahu toreko tapi tidak bisa memaparkan isinya toreko. Kita sholat pun kalau kita tahu ilmunya pasti dipraktekkan. Betul atau tidak? Karena apa? Karena dikasih ilmu oleh guru. Apakah guru tanggung jawab atau tidak? Mengajarkan dimanapun kita harus tahu nahwu sorob, harus tahu Quran, hadis, tafsir, kita harus mengerti. Apalagi fikih. Kalau kita hanya ceplos bicara, berarti kita ini nggak punya fikih. Itu ilmu, itu toreko. Karena apa? Biarpun beda-beda agama, tetap kita ini harus mendoakan. Jadi jangan salah tafsir atau tiba-tiba digoreng. Ya sama saya diliwat. Allah sudah nurunkan wahyu, yaitu Allah kepada malaikat Jibril sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Iqra. Kan bingung Rasulullah pun. Ini belum Quran loh, belum isinya Islam lagi, betul nggak? Yang membawanya siapa? Itulah Allah. Sekarang kita bertoreko tentang Islam, membawa Islam pun bisa dibingungkan, bisa dikacaukan, bisa dihancurkan oleh Islam sendiri. Betul atau tidak? Yang membawanya benar-benar ke tanah Nusantara, ke tanah Indonesia, atau ke tanah Bhinneka Tunggal Ika, kadang-kadang disalahgunakan. Kenapa itu? Karena kurang torekohnya. Kok ngutik-ngutik kepada putranya Prabu Siliwangi? Buka sejarah. Di situ ada Syekh Kuro. Banyak. Wali Songo, Sunan Ampel sudah dikasih tahu oleh sahabatnya Rasul. Sekarang orang ahli syariat, kita Islam atau agama matang manapun, kalau kita menyakiti, apakah sakit atau tidak? Apalagi kita menyubit sendiri, sakit atau tidak? Makanya kalau kita syariat itu tidak dilakonin, makanya harus banyak istighfar, ngaji diri, ngaji rasa, ngaji ucap, ngaji lampak. Apakah 4 faktor ini siap dijalankan? Kadang-kadang ngajalankan satu aja sudah kebingungan. Gelar doa bukan gelar perkara. Kalau kita nggak tahu syariat, hakikat, atau nggak tahu ilmu sunni dengan falsafi, makanya jarang orang sampai jurusan ke situ. Pasti ngubak-ngubak, saling menyalahkan Islam. Akhirnya Islam hancur karena ulah manusia. Alhamdulillah, makanya Syekh Nawawi ini banyak murid-muridnya. Mama Armin pun banyak murid-muridnya. Kalau dibukakan tentang sejarah, pasti berbelit-belit, pasti jadi bertengkar. Siapa aku yang paling terbaik? Padahal yang punya sejarah nggak neko-neko menjaga amanah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang bertoreko, orang menanyakan siapa yang membawa Islam? Ya Gusti Allah lewat malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah. Itu pun belum dibagikan siapa yang dipercaya, yang tidak dipercaya. Betul atau tidak? Semua hebat di Indonesia maupun seluruh dunia. Apakah kita bisa dengan keikhlasan keridhaan karena Allah? Bingung semua manusia. Antara syariat dengan falsafi, 2 faktor Allah nurunkan itu ilmu. Kenapa 2? Tulisan ibarat Quran, Taurat, Injil, Zabur. Falsafinya hakikat. Sebelum menurunkan, Allah sudah nyiptakan Yasin. Apakah dengan kita ikut torekoh
bisa menyelamatkan orang tua kita dunia dan akhiratnya. Apa sebabnya dikasih ilmu, ya ijazah dengan talqin. Kita ini tanggung jawab seorang guru, tapi kita ini jangan promosi. Karena satu wadah saling mendoakan, bukan saling lemparkan. Mau ditorekoh dimanapun silakan, tapi jagalah nama baik guru-guru, nama baik Allah dan Rasulnya, nama baik kedua orang tua. Karena nanti ditanyakan, kalau orang tua dibawa anaknya benar, insya Allah berkah dan hidayah. Kalau orang tua melahirkan anak sudah besar, dulu ilmunya disalahgunakan, wah itu jangan sampai menyakiti kedua orang tua. Jadi ternyata nenek moyang kita ini dijalankan falsafinya, dijalankan sunninya, betul nggak? Jadi pintu terbuka. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali membawa agama Islam ke Indonesia? Karena Islam ini bukan seluruh Indonesia, tapi dunia. Kita mengaku Islam, tapi tidak bisa menjaga Islam. Kita cinta kepada Islam, kadang-kadang Islam dijual belikan. Kadang-kadang kita Islam ini selalu membingungkan orang Islam. Jadi Islam yang membawa, ya Islam yang membawa ke tanah Indonesia udah jelas. Contohnya putranya Prabu Siliwangi pun sudah membawa Islam ke tanah Jawa ini. Siapa? Raden Kian Santang. Belum Wali Songo. Karena kita-kita ini belum lahir. Pasti orang nggak paham, digoreng pasti jadi protes. Jadi sebetulnya sudah membacakan syahadat.